Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam edisi Menilik Kesultanan Kutaringin. Baiklah, cerita hari ini tentang masuknya Kiai Gede ke Kutaringin. Seperti yang kita ketahui saat ini, nama seorang tokoh Kiai Gede tidak asing lagi di telinga kita bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Beliau lebih dikenal sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kota Waringin Barat, terutama di wilayah Kecamatan Kota Waringin Lama. Namun, masih banyak orang yang tidak tahu siapa beliau sebenarnya, dari mana asalnya, sejak kapan beliau ada di Kutaringin, dan apakah beliau mempunyai keturunannya. Nah, baiklah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, mari kita simak cerita berikut ini. Menurut setengah riwayat yang didapat dari generasi ke generasi juriat Kesultanan Kutaringin, bahwa Kiai Gede itu berasal dari Kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, sedangkan beliau sendiri adalah seorang panglima perang atau pemimpin pasukan Demak yang siap menyerang pasukan musuh. Keberadaan Kiai Gede sudah ada sebelum datangnya Pangeran Adipati Antakesuma, pada tahun 1518 atau ada juga pada tahun yang berbeda, yaitu di sebuah kampung yang bernama Tanjung Pangkalan Batu, sekarang namanya Kota Waringin Lama, dan kegiatan beliau saat itu hanya sebagai saudagar atau berniaga saja. Nah, bagaimana ceritanya, hingga Kiai Gede sampai ke Kota Waringin Lama? Baiklah, Alkisah pada saat itu bertepatan dengan hari Jumat, di mana sebelum melakukan peperangan tersebut Kiai Gede bertemu dengan seorang lelaki yang tua yang tidak beliau kenal. Lelaki tua tersebut memberikan nasihat dan saran kepada Kiai Gede. "Wahai Kisanak, sebaiknya Kisanak batalkan untuk berperang pada hari ini. Karena hari ini adalah hari Jumat, hari yang baik untuk umat dalam beribadah." Begitulah kurang lebih kata-kata nasihat dari lelaki tua yang tidak dikenal tersebut kepada Kiai Gede. Namun karena waktu sangat mendesak, dan segala rencana perang sudah disusun rapi dengan pasukannya, akhirnya nasihat dan saran dari lelaki tua tersebut tidak dihiraukan oleh Kiai Gede. Kiai Gede pun tetap berangkat menuju medan perang. Namun sebelum berangkat, beliau mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua tersebut atas nasihat dan sarannya. Kiai Gede beserta pasukannya berangkatlah menuju medan perang, sementara lelaki tua tersebut hanya tertegun memandang keberangkatan Kiai Gede beserta pasukannya. Sampailah mereka di tempat yang ditentukan, kini pasukan Kiai Gede dan pasukan musuh sudah saling berhadap-hadapan. Masing-masing pemimpin pasukan saling memberikan komando bersiap-siap melakukan penyerangan. Perang pun terjadi dengan sangat hebatnya, korban berjatuhan, baik dari pihak Kiai Gede maupun dari pihak musuh. Dan, di saat perang sedang berkecamuk, tiba-tiba terdengar teriakan dari pemimpin pasukan musuh, "Berhenti! Pemimpin kalian sudah kami lumpuhkan," teriak seorang pemimpin musuh dengan lantang. Melihat pemimpin mereka sudah tertangkap, semangat mereka pun berkurang. Singkat cerita, setelah tertangkapnya Kiai Gede oleh pasukan musuh, sebagai lawan yang tertangkap, beliau diikat dan selanjutnya diasingkan, dengan cara dibuang ke Laut Degen menggunakan lanting agar beliau tidak tenggelam, sebagai hukuman terhadap beliau. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu beliau terapung di atas rakit tersebut. Mungkin karena air laut pasang, dan faktor lainnya, yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia, Kiai Gede pun terdampar, atau sampai ke suatu tempat. Kemudian dari sinilah beliau melanjutkan perjalanannya, milir berjalan mengikuti aliran sungai Lamandau, hingga akhirnya beliau sampai pada suatu tempat atau kampung, yang mana oleh penduduk setempat nama tersebut, bernama Kampung Tanjung Pangkalan Batu. Nah, demikianlah dulu, sedikit cerita tentang Kiai Gede. Kita akan sambung lagi cerita pada episode yang akan datang. Sampai jumpa, salam santun saya, Gusti Rashdin.